pelemahan rupiah terhadap US dollar setiap tahunnya. Seandainya tujuan investasi saya adalah memiliki uang 3 juta sebulan tanpa saya perlu kerja lagi. Nggak ada orang yang tahu kapan market bakal naik, kapan bakal turun. Tapi kita bisa lihat fakta. Fakta 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang. Oke, nah ini sekedar peringatan aja. This is not the financial advice. I'm just sharing. Aku cuman share, berbagi apa yang emang aku udah kerjakan selama beberapa tahun ke belakang tentang investasi. Tapi pertanyaannya, kenapa sih saya semangat buat belajar bareng sama teman-teman tentang investasi di luar negeri? Karena salah satunya yang pertama ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah kalau kolom yang sebelah kanan, itu adalah pelemahan rupiah terhadap US dollar setiap tahunnya. Oke? Di kolom yang sebelah kiri, selama setiap satu dekade, berapa sih pelemahan rupiah? Contoh dari 1995 ke 2004, itu minus 298% pelemahan rupiahnya. Oke? 1995 ke 2025 itu 627%. Atau 2015 ke 2024 itu minus 18%. Artinya apa? Kalau teman-teman investasi pakai rupiah dari 2015 ke 2024, terus investasi teman-teman itu bertumbuh 18,4%, sebenarnya investasi teman-teman itu belum kemana-mana. Paham ya? Bahwa rupiah kita itu melemah dahsyat. Kalau kita ambil rata-rata, itu sekitar minus 3% per tahun. Artinya apa? Kalau kita naik gaji 3% per tahun, artinya duit kita baru impas. Belum untung sebenarnya, karena masih kalah sama US dollar. Kalau investasi di rupiah kita, misalnya kita investasi di manapun lah, reksadana, SBN Ori, atau apapun itu, yang kasih untung 3%, artinya investasi kita masih impas, belum untung. Itu kalau untung. Kalau investasi teman-teman di rupiahnya rugi, ya wassalam intinya gitu ya. Itulah kenapa kita harus berinvestasi, karena rupiah kita melemah. Next. Ini data diambil dari OJK juga. Dulu 1990 harga bakso $200 perak. Tahun 2000 itu 2.000 rupiah. Tahun 2020 20.000. Baksonya sama, isinya 2 bakso, 1 pangsit dan 1 mie, sawi dan segala macam. Baksonya sama, tapi duitnya melemah. Dan efeknya apa? Dari 2015 ke 2024 itu akumulasinya kalau ada angka dari OJK mirip 33%. Artinya kalau gaji teman-teman atau penghasilan teman-teman naik 33% dari 2015 ke 2024, sebenarnya penghasilan teman-teman itu belum kemana-mana. Nilainya atau daya belinya bertumbuh 33% selama 10 tahun, itu sama 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Kenapa harus investasi? Supaya duit kita yang rupiah ini itu bertumbuh lebih tinggi daripada 33% selama 10 tahun. Atau bertumbuh lebih tinggi daripada 3% yang tadi. Nah, ini kita harus tahu dulu nih, kita mau investasi, sebenarnya tuh kita mau apa sih? Mau berapa banyak sih yang kita investasiin gitu. Jadi, ini contoh aja, seandainya tujuan investasi saya adalah memiliki uang 3 juta sebulan tanpa saya perlu kerja lagi. Oke, terus cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah 3 juta dikali 12 dikali 25. Jadi kalau kita punya uang 900 juta, kamu bisa mewariskan uang 3 juta sebulan dan duit kamu nggak akan habis-habis. Itu yang namanya dana abadi. Itu yang namanya tujuan investasi. Saya mau punya dapat uang ketika saya lagi tidur. Uangnya berapa, nominalnya berapa, terserah teman-teman. Kalau 3 juta kekecilan ya tambahin lagi lebih banyak. Investasi berarti harus lebih banyak. Kalau 3 juta cukup ya udah fokus ke 900 juta. Oke, next. Kenapa sih duitnya nggak bisa habis-habis? Karena yang kamu ambil uangnya setiap bulan, itu setiap tahun sekali, itu cuma 4% aja. Padahal investasi kayak ETF SPY yang ada di GoTrade, itu secara keuntungan selama 30 tahun ke belakang, itu sekitar 10-12%. Artinya kalau kamu cuma ambil 4%, masih ada 4-6% yang akan menggulung terus. Anggaplah 8%, artinya kalau kamu ngambil 4, masih ada 4 lagi yang itu akan menggulung terus, akan nambah terus. Banyak yang orang bilang, wah jadi riba dong bang, itu kan bunga berbunga.
bunga berbunganya bukan karena itu jadi berbunga, enggak. Misalnya ada perusahaan Apple-nya makin banyak orang yang beli Apple-nya, atau Google, makin banyak orang yang search di Google atau pakai YouTube dan seterusnya. Ketika orang makin banyak yang pasang iklan, ketika orang makin banyak yang beli handphone, perusahaannya jadi makin gede. Kamu sebagai pemilik saham, kamu dapat keuntungannya sekecil jumlah saham yang kamu punya. Gitu ya. Next. Nah, ini hitung-hitungannya, kamu bisa play sendiri nanti pakai ChatGPT, pakai angka apapun. Tapi ini dengan contoh kita investasi di ETF SPY, kalau kita punya 1 miliar di tahun 1994, itu kamu ambil duitnya 4% setiap tahun, uangnya malah makin nambah. Dan duit yang kamu ambil setiap tahunnya itu juga makin nambah. Nah, ini ada perhitungan Excel investasi yang teman-teman bisa download dari link di YouTube saya. Hampir setiap video YouTube saya ada link ini yang bisa teman-teman download secara gratis. Ya, ini teman-teman bisa ngitung sendiri. Banyak banget teman-teman yang nanya, Bang, kalau saya invest 1 juta, 10 tahun lagi jadi berapa? Bang, kalau saya invest 2 juta, 20 tahun lagi jadi berapa? Dan seterusnya. Nah, teman-teman tuh bisa ngelakuin semuanya itu sendiri. Anggap ya. Oke. Disclaimer-nya adalah masa depan nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Oke. Yang bisa kita lakukan adalah kita mensimulasikan. Tapi apakah garansi bakal jadi 12%, 17%? Nggak ada yang bisa garansi. Nggak ada orang yang tahu kapan market bakal naik, kapan bakal turun. Tapi kita bisa lihat fakta 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang. Oke, anggaplah kita investasi di ETF SPY. Bunganya ETF SPY itu 12%, bukan bunga. Keuntungan ETF SPY 12% per tahun. Boleh minta tolong diganti Mbak Wendy, jadi 12%. Oke, terus Bang, saya mau investasi 5 bulan aja bisa nggak? Nggak bisa. Kalau cuma 5 bulan ya nggak usah di ETF, nggak usah di saham. Gitu ya Bang, tapi saya mau investasi cuma 2 tahun aja. Nggak bisa juga. Nanti malah kalian yang rugi gitu. Ya. Jadi harus jangka panjang. Oke, kita anggap aja misalnya 15 tahun. Tolong dimasukin angka 15. Oke. Terus, berapa nih kontribusi bulanannya? Saya masukin 1 juta aja biar gampang, oke? So dalam waktu 15 tahun dengan compounding 12%, ini teman-teman nanti bisa ngitung pakai kalkulator ini gratis ya. Bisa di-download dari YouTube saya. Nah, dari angka ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau teman-teman investasi 1 juta rupiah per bulan selama 15 tahun, teman-teman bakal punya duit hampir sekitar 500 juta. Ya, kalau berarti total investasi teman-teman, duit yang teman-teman masukin yang setoran itu cuma berapa tuh? 180 juta ya. Ya kan? Nah, keuntungan yang teman-teman dapat dari 180 juta tadi ada 319 juta. Dari sini dengan 4% rule teman-teman bisa ngambil hampir 20 juta setiap tahun. Uangnya nggak akan habis-habis. Tapi Bang, 500 juta kecil banget ya Bang gitu. Mana bisa buat pensiun gitu. Oke. Teman kita adalah waktu. Boleh nggak minta tolong 15-nya diganti ke 25, Windy? Uang kamu jadi 1,8, jadi 1,9 miliar. Modal kamu cuma 300 jutaan. Oke? Tapi keuntungan kamu 1,5 juta. Teman kita kalau yang namanya investasi, teman kita itu sebenarnya adalah waktu. Dan kita sebenarnya nggak perlu pintar-pintar amat. Yaudah kita fokus aja 1 juta sebulan. Dan kamu punya pensiun 4% rule kamu bisa ngambil duit 75 juta setiap tahun, nggak habis-habis. Angka ini teman-teman bisa mainin sendiri, oke? Ini prinsip penting berinvestasi. Artinya kalau kita mau investasi, prinsip yang paling pertama adalah do not lose money. Kita nggak boleh kehilangan duit kita. Prinsip kedua, kalau katanya Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia, dia bilang, ingat prinsip nomor 1, lo nggak boleh kehilangan duit. Maksudnya gimana sih Bang? Ya, kamu lihat deh, kalau kamu kehilangan duit 30%, misalnya kamu invest di kripto nih, kripto kan lama-lama naik Bang gini-gini. Ya nggak gitu juga. Kalau kamu loss 50%, kasarnya kamu dari 100.000, duit kamu jadi 50.000. Supaya kamu jadi 100.000, bukan kamu harus growth 50%, tapi kamu harus growth 100% mau jadi 100.000 lagi. Jadi makanya kalau orang menganalisa saham, dia harus lihat drawdown-nya, artinya paling rendahnya pernah drop-nya berapa banyak. Kalau dia drop-nya paling jauh di angka 20-30, masih oke lah. Atau 10-15 lebih keren lagi. Tapi kalau dia drop-nya 30, kamu harus growth 40
40% dulu loh baru bisa sampai ke normal lagi kasarnya gitu. Berikutnya, investasi tidak boleh dengan hutang. Yang keempat, baiknya kalau buat saya, investasi adalah diinvestasi di barang-barang yang setiap hari saya pakai, yang saya ngerti gitu. Kalau saya aja nggak ngerti, pusing sendiri, ngapain gue investasi di situ gitu. Ya, dan berikutnya, konsep investasi berikutnya adalah harus jangka panjang. Itu teman-teman bisa ngelihat chartnya di sebelah kanan, bahwa yang merah itu artinya dia sempat drop. Oke? Jadi intinya udah pasti kalau kita investasi di saham, ya intinya udah pasti duit kita bakalan pasti ada turunnya kalau kita investasi. Udah pasti, tapi kita bisa predik kok. Naik turun itu biasa, tapi sebenarnya di halaman berikutnya lebih jelas lagi sih. Coba di next. Aku udah bisa baca. It's okay. Baru aja bisa nih. Oke. Nah, di chart sebelah kiri itu teman-teman bisa lihat, saya pernah bikin konten ini bahwa kita udah jelas kok dalam setiap 10 tahun itu maksimal bakal ada 2 atau 3 momen itu turun. Ya itu kalau teman-teman lihat sebelah kiri itu merahnya kelihatan kan kapan sih sebenarnya ETF SPY turun. Kenapa SPY? Karena itu market, itu benchmark. Ya. Kalau di Indonesia saya nggak bisa predik kapan naik turunnya, tapi kalau yang SPY udah ada datanya sampai udah di tahun 1950-an, kita udah bisa lihat semuanya. Dan dalam 45 tahun terakhir, bayangin gini teman-teman, ini penting, bayangin teman-teman, kalau teman-teman ditawarin bisnis nih, bro bisnis sama gue deh, ya tapi bisnisnya udah kebukti belum? Udah 45 tahun jalan bro. Oke, dari 45 tahun lo untung berapa kali? 34 kali dari 45 tahun gue untung, 11 kali gue gagal. Wah, ini kayaknya bahaya nih 11 kali. Tapi lo untung lo berapa banyak? Ya untung gue dari 45 itu 164 kali lipat. Dan secara fakta, kalau kita investasi 20 tahun, kemungkinan kita losing money-nya hampir 0%. Kalau saya ditawarin bisnis kayak gitu, saya ambil. 164 kali lipat, 11 kali drop, 34 kali naiknya gitu. 16.390% growth-nya. Kebayang nggak? Coba deh bayangin angka ini deh teman-teman. Udah pasti ada drop-nya, 11 kali drop, so what? Tapi 164 kali akhirnya. Jadi kalau kamu punya 10.000 ini dikasih 164 kali gitu duit kamu gitu. Hati ya. Nah, step by step-nya gimana sih cara kita beli paket sahamnya? Ini saya contohin pakai GoTrade ya teman-teman ya. Next. Nah, teman-teman kalau belum punya aplikasi GoTrade, teman-teman bisa pakai kode saya 206121 dan teman-teman punya kemungkinan bisa dapat $120 di transaksi pertamanya teman-teman. Dan videonya udah saya bikin juga, udah hampir 100.000. Terima kasih animonya teman-teman, bisa diikutin step by step-nya. Next. Nah ini teman-teman tinggal chat search aja, habis itu teman-teman bisa klik SPY, QQQ, atau VT atau apapun ETF yang teman-teman mau. Di situ teman-teman bisa search, teman-teman bisa lihat. Dan kalau emang mau langsung beli ya udah tinggal beli aja tuh, langsung pencet trade, habis itu pencet buy, di next lagi. Habis itu teman-teman bisa atur teman-teman mau berapa. Ini saya kasih contoh $1 bisa sekitar 16 ribuan. Ya habis itu teman-teman udah tinggal. Banyak orang yang bilang, kok saya nggak bisa sih 16.000? Ya, kamu belum kecilin kali ininya, nominalnya tuh yang di sebelah kiri atas tuh ya, kamu kecilin aja sekecil mungkin gitu fractional share-nya. Gitu. Dan terus total cost ini hampir berapa tuh? 1, berapa US dollar gitu ya, sekitar 20 ribuan lah. Udah deh, tinggal swipe ke atas kamu bisa kebeli gitu. Cuman kamu punya 0,02 share-nya Nasdaq, which is ETF QQQ. Gitu, oke? Ada beberapa yang bilang ke saya, Bang, ETF QQQ saya udah growth 5%, 7%, 11% gitu ya. Wah, congratulations, tapi yang namanya storm will come. Oke, yang namanya market crash atau market downturn, segala macam correction itu will come. Jadi poin saya, mau naik mau turun ya bodo amat, kita masukin aja terus duitnya sama 10 tahun ke depan. Kalau ini kan investasinya barang-barang kita pakai sehari-hari dan mereka akan refresh terus, kalau ada yang nggak perform diganti lagi. Gitu ya. Next. Terus pertanyaannya adalah, baiknya nih kapan nih investasi? Ya banyak yang nanya. Bang, ini kan market lagi tinggi-tingginya nih, gitu. Gimana caranya? Saya tuh baiknya investasi sekarang apa nunggu nanti aja pas drop? Poin pertama adalah, nggak ada yang bisa tahu kapan bakal dropnya. Poin kedua, kalau teman-teman invest di tahun 2000, which is itu adalah .com bubble, ketika waktu itu banyak website www itu yang
orang pada invest gede-gedean padahal nggak ada isinya, dan akhirnya itu crash, bubble-nya itu pecah, balonnya itu pecah. Kalau kamu invest di pas lagi market lagi tinggi-tingginya, duit kamu hari ini masih berkembang ratusan %. Kalau kamu investasi tahun 2008, pas market lagi tinggi-tinggi dan akhirnya another balon pecah, waktu itu adalah krisis tentang KPR, tentang cicilan rumah di mortgage di Amerika itu yang bermasalah sekali, dan akhirnya market bisa turun sampai 30-40%. Kamu investasi pas lagi tinggi-tinggi, hari ini duit kamu masih 3 kali lipat lebih banyak. Even kemarin tahun 2022 pas lagi setelah COVID itu market turun drastis juga tuh, hampir 20%. Kamu investasi di situ aja hari ini pun masih untung. Jadi konsepnya gimana? Konsepnya nggak usah milih-milih waktu. Kita stay aja di market. Time in the market is more important than timing. Artinya apa? Kita nggak usah, waktu kita lama ada di market, ada di investasi kita yang bagus ya, kayak ETF SPY, QQQ gitu ya, BT, itu lebih penting daripada kapan kita harus masukin duitnya. Lebih penting lama duit kita di investasinya. Waktu yang terbaik investasi 20 tahun lalu, yang terbaik kedua adalah hari ini.